Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today. Setelah dilantik Panglima TNI yang baru, Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan upacara serah terima jabatan dengan mantan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Upacara berlangsung sederhana di Plaza Mabes TNI pada Kamis pagi hari ini. Upacara dihadiri sejumlah pejabat negara, militer dan kepolisian seperti misalnya Ketua DPR RI, Kepala Staf Angkatan, Kapolri hingga mantan Panglima TNI. Karena masih situasi pandemi, upacara berlangsung sangat sederhana. Upacara hanya diikuti oleh sekitar 60 prajurit TNI dari 3 matra serta beberapa alutsista TNI. Dengan serah terima jabatan ini mulai hari Kamis, Jenderal TNI Andika Perkasa resmi berkantor di Mabes TNI sebagai Panglima TNI. Marsikal TNI Hadi Cahyanto sendiri saat ini akan memasuki masa pensiun setelah menjabat sebagai Panglima TNI selama kurang lebih 4 tahun. Penandatanganan naskah serah terima jabatan. Ya, pelantikan Panglima TNI telah dilakukan oleh Presiden Jokowi kemarin dan hari ini dilakukan serah terima jabatan dari Panglima TNI sebelumnya Marsikal Hadi Cahyanto kepada Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI baru. Kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Selamat pagi, Iwan. Bagaimana secara keseluruhan jalannya sertijab antara Panglima TNI, mantan Panglima TNI kepada Panglima TNI baru? Ya baik, terima kasih Aldi, dan upacara serah terima jabatan dari Panglima yang lama ke Panglima yang baru memang baru saja berakhir, dan seperti tadi disebutkan memang upacara untuk kali ini berbeda dengan upacara serah terima jabatan Panglima sebelumnya begitu. Untuk kali ini memang sangat sederhana sekali karena memang situasi yang masih pandemi, jadi hanya ada 60 orang prajurit yang ikut dalam upacara kali ini, dan undangan yang disebar pun terbatas, hanya beberapa pejabat negara yang hadir dan kemudian juga beberapa pejabat militer tingkat tinggi saja yang hadir seperti misalnya Kepala Staf, Kapolri, Ketua DPR dan lain sebagainya. Dan upacara baru saja berakhir tadi, dan nantinya sekitar pukul 10:30 atau pukul 11 siang akan dilakukan tradisi pelepasan Panglima yang lama yaitu Marsikal Hadi Cahyanto. Jadi nanti ada semacam upacara pedang pora begitu untuk melepas Marsikal Hadi Cahyanto karena ia sudah memasuki masa pensiun, dan kemudian untuk diantar keluar dari Mabes TNI karena ia sudah tidak lagi sebagai warga di Mabes TNI atau sudah pensiun seperti itu. Dan tadi juga kami sempat berbicara tentang ada tanya jawab antara wartawan dengan Panglima yang lama maupun Panglima yang baru. Jadi dari Marsikal TNI Hadi Cahyanto sendiri berharap bahwa Andika Perkasa akan bisa mengemban jabatan dengan baik sebagai Panglima TNI. Walaupun masa jabatan yang akan diemban Andika sendiri seperti kita tahu hanya sebentar saja, yaitu hanya sekitar 400 hari saja atau hanya sekitar 1 tahun saja begitu. Dan kemudian dari Andika Perkasa sendiri mengucapkan terima kasih kepada Marsikal Hadi Cahyanto, dan kemudian juga ia akan berjanji akan melakukan melanjutkan lagi program-program yang sudah dilakukan oleh Hadi Cahyanto, karena memang dengan masa jabatan yang singkat sebenarnya tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Andika Perkasa untuk memajukan ataupun membuat program-program yang baru yang lebih radikal seperti itu, karena memang masa jabatannya yang hanya sedikit saja. Tapi kalau kita mengacu kepada fit proper test yang beberapa waktu lalu disampaikan di DPR di Komisi 1, memang Andika ini seperti kalau kita lihat dari fit proper testnya itu memang program-programnya seperti melanjutkan saja dari Panglima TNI yang lama, walaupun ada penguatan seperti misalnya penguatan intelijen, kemudian juga penguatan operasi militer perbatasan begitu. Dan untuk operasi intelijen sendiri memang Andika memang berjanji akan untuk menuntaskan kasus di masalah di Papua dengan pendekatan yang lebih humanis, yaitu dengan pendekatan intelijen atau pendekatan yang lebih humanis seperti itu, Aldi. Pelepasan terhadap Marsikal Hadi Cahyanto ya nanti siang. Iwan, saat ini Jenderal Andika Perkasa resmi berkantor di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Apa aspirasi atau pesan yang dibawa oleh Jenderal Andika kepada segenap anggota keluarga TNI di Markas Besar TNI di sana? Yang pertama yang harus dilakukan oleh Andika Perkasa terutama adalah melakukan konsolidasi dulu antara matra-matra lain seperti misalnya matra udara dan matra laut, karena seperti kita ketahui sebelumnya memang ada semacam persaingan antara matra laut dan matra darat untuk menjabat sebagai Panglima TNI, dan kemudian ketika Presiden Jokowi memilih matra darat sebagai Panglima, tentu Andika Perkasa harus melakukan konsolidasi, karena ini diperlukan karena agar semua program, semua soliditas, semua
kesatuan dari TNI itu bisa berjalan dengan baik. Walaupun pada kemarin beberapa hari yang lalu Kepala Staf Angkatan Laut sudah menyatakan loyalitas dari Angkatan Laut sendiri tegak lurus ke atas bahwa siapapun pemimpinnya, Angkatan Laut tentu akan setia kepada pemimpinnya, tapi tentu di akar rumput kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Dengan demikian maka tugas pertama dari Andika tentunya adalah melakukan konsolidasi dulu, karena memang untuk konsolidasi ini penting karena untuk melakukan operasi-operasi, karena saat ini memang TNI sendiri sedang melakukan banyak sekali operasi, seperti misalnya operasi di Natuna, di mana di Natuna itu operasi pengamanan perbatasan di Natuna itu tentu membutuhkan Angkatan Laut, dan kemudian juga ada operasi penanganan pandemi, di mana itu membutuhkan sinergi antara TNI, Polri, dan juga satuan kerja lain seperti kementerian-kementerian lain. Karena itu kemudian tantangannya itu sudah ada di depan mata, dan karena itu Andika tidak boleh membuang waktu lagi untuk melakukan konsolidasi yang itu dulu yang utama. Dan memang ada informasi yang menyebutkan bahwa pada hari Sabtu nanti Andika Perkasa akan melakukan kunjungan ke Garnisun Tetap 3 di Surabaya. Di mana kita ketahui sebenarnya Surabaya ini adalah simbolnya dari Angkatan Laut seperti itu. Jadi kota Surabaya ini adalah simbol dari Angkatan Laut karena di situ ada armada 2 Angkatan Laut, di mana di situ armada yang terkuat yang ada di Indonesia begitu. Jadi ini merupakan sebuah mungkin juga ini salah satu gebrakan dari Andika untuk melakukan konsolidasi antar matra dan untuk agar semua program yang dilakukannya nanti bisa berjalan dengan baik, Aldi. Baik, Iwan, tugas pertama adalah melakukan konsolidasi antar matra. Terima kasih. Koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan melaporkan dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.